Setiap tanggal 17 Agustus kita selalu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lantas bagaimana sejarah para pejuang untuk merebut kemerdekaan di kala itu ya? Iya, karena perjalanan panjang di bawah kolonial Belanda bukan hanya 10 tahun, 50 tahun, tapi menurut sejarah adalah 350 tahun. Kemudian disusul dengan penjajahan dari negara Jepang 3,5 tahun. Sebelum Belanda datang, ada bangsa-bangsa lain yang juga menghampiri Nusantara. Lalu seperti apa masyarakat Indonesia di saat itu terus menggerakkan masyarakatnya untuk terbebas dari penjajahan? Berikut informasinya. Sebagai masyarakat Indonesia, pastinya Anda tahu setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 bertepatan ketika bulan Ramadan di tahun 1365 Hijriah. Tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada jarak panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh para pendahulu kita. Berikut ini adalah beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta serta Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka pun dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan penyair Hairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, Jepang, telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam mengatakan kepada Soekarno dan Hatta serta Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat 200 km timur Laut Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena mempertimbangkan hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia saat itu dapat menyebabkan pertumpahan darah besar serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang, Gunsei, untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Koningsplay di Medan Merdeka. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol.
Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat, sambil menjawab bahwa belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara kaum muda dan golongan tua dalam komplikasi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 hingga 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, dan para penyusun teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno di ruang depan hadir BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang mendatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Paginya pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka.